Padang ada. Nah, Udah, mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, Vicky, Erik, Dava, Ajis, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Bah. Baik, Bah. Oke, thank you. Malam ini kita akan menindaklanjuti obrolan yang kemarin kita bahas di Wargas. Jadi kita punya program bikin video-video di YouTube untuk mengupload diskusi-diskusi kita tentang mata pelajaran atau mata kuliah yang ada di teknik industri ya. Jadi kita namain aja program ngobrol kita itu dengan ngobatin gitu ya. Ngobrol bareng anak teknik industri. Nah, jadi nanti ke depan kita akan diskusi terkait pelajaran-pelajaran yang kita dapetin di bangku kuliah gitu ya. Untuk proyek ini yang pertama, yang perdana itu terkait dengan Information System Analysis and Design. Karena kebetulan di proyek pertama ini kita dapat kesempatan nih dari dosen kita, Mama Anastasia Claudia Mokar. Jadi beliau punya ide gimana caranya jangan cuma proyek yang dikumpulin tapi di-share gitu di YouTube gitu ya. Supaya orang-orang pinter di luar sana itu ikut lihat video kita, ikut improve, ikut ngasih saran, ikut ngasih ide gitu ya. Nah, jadi kontennya itu tidak cuman kita-kita aja nih ngobrol malam ini, tapi bisa bermanfaat lebih banyak. Oke, teman kita Ajis, sekarang kan kerja di mana Ajis? Di Purchasing Staff PT Unitech Perkasa Engineering di Cikarang ya, di Jababeka ya. Betul. Jadi salah satu target improvement untuk sistem kita atau project kita itu adalah bagaimana mengimprove sistem yang ada sekarang supaya dapat lebih baik lagi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membuat satu sistem informasi gitu ya, dengan cara mengupgrade dari yang tadinya pekerjaan-pekerjaan manual yang pakai kertas supaya itu sedikit demi sedikit dihilangkan sehingga kita bisa mempunyai data digital gitu ya. Nah, software yang kita pakai untuk project ISAT kali ini adalah MS Access punya Microsoft ya. Oke, supaya kita ngobrolnya nggak satu arah aja, coba kita buka dari Kang Ajis. Silakan Kang Ajis. Oh, saya share screen dulu ya. Oke, boleh. Oke, sip. Bentar ya. Oke, sambil lanjut aja. Mungkin saya mau jelasin gimana sih kebutuhan saya sebagai pengguna atau tester ya terhadap sistem informasi inventory di PT Unitech Perkasa Engineering. Di Penjelasan ini diambil dari bab 1 dan bab 2 kali ya. yang Dari kebutuhan fungsional. Yang pertama soal masalah yang saya hadapi sehari-hari gitu ya, Bang. Teman-teman. Selama ini banyak proses yang masih manual gitu. Kayak stroke dicatat dalam buku atau kertas atau atau Excel. lalu pengajuan pembelian masih lewat chat, lalu nota disimpan di map fisik atau via form untuk ditulis gitu. dan nomor PR dan nomor PO masih dibuat manual gitu, pakai nulis. Kalau butuh cari PR atau riwayat pembelian itu atau tracking suka lama. Jadi saya sering menghabiskan waktu buat bongkar cat atau berkas-berkas laporan gitu. Laporan pembelian juga harus direkap ulang lagi nih, jadi lama kan. Lalu approval pembelian tuh di-approve sama atasan tuh jadi lama. Soalnya masih PWA atau omongan. Di status persetujuannya kadang kurang jelas. Intinya kerja saya jadi lebih lambat atau rawan salah gitu ya.
dan kurang transparan untuk manajer tim manajer manajerial. manajerial. Lalu Lalu yang yang kedua ada kebutuhan fungsional. eh, Oke. Jadi saya itu pengennya sistem yang bisa ngebantu dari awal dari awal sampai akhir proses forecasting itu bang, teman-teman yang bisa yang bisa input update stok secara langsung di sistem gitu. Jadi sistem Sistem yang bikin laporan stok bisa dilihat oleh manajer dan jadi nggak perlu foto-foto nota atau stok lagi. Untuk pengajuan pembelian itu pengennya yang kayak kebutuhan material sama estimasi harga tuh sudah by system atau kita lebih ajukan manajernya lewat sistem. Oke, jadi artinya ini ya kita sudah membuat list gitu ya, membuat direktori masalah-masalah apa saja yang dihadapi terkait dengan pekerjaan purchasing sehari-hari, gitu kan. Jadi kalau kita lihat, kita bikin kurang lebih 18 ya KF ini. KF itu kode kebutuhan fungsional ya. Gitu. Jadi ada nomor 1 sampai nomor 18 gitu. Nah, ini kan kode fungsional nih. Nah, jadi untuk kode fungsional kita punya 18 nih. Kalau yang non fungsional itu gimana itu Kang Ajis? Yang non fungsional tuh lihat di KNF 01 ya. Sebagai pengguna saya butuh sistem yang tidak lemot. Idealnya ya ketika saya simpan atau buka data tuh responnya sekitar ya kurang lebih 10 detik bisa lah by system. Oke, jadi artinya kalau fungsional itu tadi terkait langsung dengan pekerjaan gitu ya. Kalau non fungsional itu lebih ke supporting gitu ya, bagaimana kinerja, bagaimana keamanan data, bagaimana hak akses, bagaimana literasi, softwarenya, hardwarenya, brandware-nya gitu ya. Nah, sekarang gimana nih terkait dengan bisnis proses mapping nih? Bisnis proses mapping yang saat ini dilakukan oleh teman-teman yang ada di PTUP ini. Boleh dijelasin singkat aja Kang Vicky? Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan mengenai alur proses bisnis, baik yang berjalan saat ini, itu maupun usulan sistem yang nanti yang kami akan rancang. Pertama, proses bisnis saat ini itu mengacu pada gambar yang sudah terlihat, yaitu gambar 2.1. Pertama, mari kita lihat gambar 2.1 tersebut, yaitu BPMN untuk purchasing, proses yang berjalan saat ini di PT UP. Secara garis besar, proses ini masih sangat manual dan konvensional. Alurnya dimulai dari purchasing staff yang melakukan pengecekan stok alat potong, cutting tools. Jika stok menipis, staf harus membuat laporan stok dan mengirimkannya secara manual juga. Seringkali melalui grup WhatsApp seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Ajis kepada manajer di tempat yang untuk direview. Lalu permasalahan utama terlihat pada alur koordinasi dan pembayaran. Pertama itu ada komunikasi untuk estimasi harga dan permintaan dana, itu sangat bergantung pada notifikasi pesan dari chat group. Jadi yang ditunjukkan oleh garis putus-putus itu message flow. Lalu dua itu ada proses approval berjenjang dari manajer hingga instruksi direktur, itu dilakukan juga lewat percakapan grup.
Dan yang ketiga itu yang paling krusial, pencairan dana masih melibatkan fisik, yaitu staf harus mengambil uang tunai di ATM sebelum bisa membeli material yang ingin dia beli. Jadi hal ini membuat proses menjadi tadi yang sudah disebutkan menjadi pertama menjadi lambat, lalu kedua tidak terpusat, dan yang paling terpenting sih sulit dilacak riwayatnya ya. Oke. Ya, Kang Vicky, makasih banyak nih. Nah, sekarang terkait BPMN itu kan proses selanjutnya dari pengembangan sistem itu kita harus bikin konteks diagram ya. Ya boleh dijelasin konteks diagramnya, Kang Dava? Oke, baik. Pada konteks diagram ini kita punya eksternal, ada 4 eksternal ya. Yaitu yang pertama ada purchasing staff sendiri, kemudian ada manajer, lalu direktur dan sekretaris. Masing-masing eksternal ini memiliki fungsi berbeda ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, purchasing staff itu kan berperan sebagai proses utama dalam penggandaan material dan persediaan dalam sistem. Nantinya tugas mereka itu melibatkan pengajuan pembelian, permintaan dana, serta pemprosesan informasi terkait pembelian material. Kemudian apa sih interaksinya? Ya yang tadi, pengajuan pembelian, permintaan dana, data pembelian material, status proses pembelian, lalu data penarikan dana. Kemudian yang eksternal kedua yaitu manajer. Seperti yang kita ketahui, manajer itu berperan sebagai pengawas pada proses pengadaan dan memberikan persetujuan langsung atau penolakan langsung terhadap pengajuan pembelian dan prioritas pembelian. Oke. Kemudian direktur, yang ketiga itu direktur. Setelah dari manajer kita ke direktur, yaitu seseorang yang memiliki otoritas final dalam penyetujuan dana yang dibutuhkan untuk nanti si purchasing staff itu dalam melakukan penggandaan material. Interaksinya yaitu approval dana dan instruksi pengisian kas. Yang keempat, yang terakhir yaitu ada sekretaris. Dalam eksternal sekretaris ini dia bertanggung jawab untuk menyampaikan instruksi dan memberikan informasi terkait permintaan dana. Nantinya interaksi ini dengan sistem yaitu berupa instruksi pengisian kas, kemudian adanya notifikasi permintaan dana. Mungkin sekian. Thank you, Bang Dava. Okay. Nah, dari konteks diagram, biasanya kita menuju tahap berikutnya, yaitu tentang data flow diagram ya. Nah, ini data flow diagram ini boleh nanti tolong dijelaskan ya, apa itu data flow diagram. Ini yang saya show ini level 0 ya. Boleh dibantu dijelasin, Kang Erik? Baik, Bah. Berikut adalah data pada DFD level 0. Di sini kita bisa membayangkan bagaimana seluruh proses inventory dan purchasing saling terhubung dalam satu alur yang rapi dan berlimpah. Ini ada 5 proses utama dan semuanya bekerja tim yang saling. Pertama kita mulai dari pengelolaan marketing tools. Di sini kita memasukkan data stok ke dalam sistem. Sistem kemudian menyimpan dan otomatis menghasilkan laporan stok dan laporan nilai yang menjadi pegangan manajer untuk melihat kondisi inventory, apakah stok aman, menipis atau perlu segera ditambahkan. Setelah itu kita masuk ke pengelolaan pengajuan pembelian. Purchasing staff menginput kebutuhan material serta estimasi harga. Manajer lalu meninjau dan mana yang harus diprioritaskan. Data yang sudah diprioritaskan ini akan dibuat sebagai untuk nabrik. Berikutnya adalah proses persetujuan pembelian. Pada tahap ini manajer memberikan keputusan setuju atau tidak. Keputusan tersebut langsung kembali ke purchasing staff sistem dan tentu saja sebuah keputusan agar proses transparan dan bisa dilacak. Proses berlanjut permintaan dan dana.
Purchasing staff mengajukan permintaan data terlebih dahulu, kemudian direktur meninjau permintaan tersebut dan memberikan jika dinilai layak. Setelah itu menerima instruksi untuk mengisi kas dan mencatat pengisiannya di sistem. Dana yang sudah masuk kemudian diinformasikan kembali ke purchasing staff sebagai tanda bahwa pembelian bisa dilakukan. Kemudian terakhir tiba di pembelian material dan stok. Setelah dana tersedia, purchasing staff melakukan pembelian material. Ketika material terima, stok langsung diperbarui dalam sehingga data akurat dan purchasing berikutnya. Seperti itu. Oke, makasih banyak terkait tentang DFD level 0 dijelaskan ya dengan baik sama Bang Erik. Ya, jadi setelah tahapan-tahapan tersebut, 2 tahapan berikutnya adalah perancangan sistem. Nah, di mana perancangan sistem ini kita mulai masuk ke dalam proses inti dari pembuatan sistem informasi tersebut ya. Nah, jadi untuk perancangan proses bisnis usulan dimulai dengan perbaikan BPMN, begitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di proses improvement BPMN ini ada beberapa pekerjaan atau aktivitas yang hilang gitu ya. Jadi kelihatannya lebih ringkas. Nah, ini adalah salah satu improvement atau dari sisi proses itu banyak sekali diimprove dengan adanya sistem informasi ini. Baik, saya akan lanjut ke aplikasinya ya. Jadi aplikasi yang kita gunakan itu adalah MS Access. Sebentar saya izin untuk buka dulu ya MS Access. Kalau gua langsung ke ini aja. Ya, gimana teman-teman bisa lihat MS Access-nya? Terlihat, Bah. Nah, oke. Jadi tampilan yang pertama muncul kalau kita buka database inventory dan purchasing ini adalah form login ini ya. Nah, di mana form login ini mencegah siapa saja orang yang tidak berhak untuk masuk ke dalam sistem ini. Jadi ini adalah bentuk dari validitas data yang tersimpan di dalam database-nya. Coba kita masuk dengan akunnya Bang Ajis sebagai purchasing staff. Kita masukin password, kita login. Nah, kemudian permisi Bah, itu belum apa di saya dong belum itu. Oh, udah ada. Yang tadi yang pas masukin ini belum. Oh, itu nggak ada ya? Ya, jadi tadi langkah pertama itu kita login dulu, masukin nama Ajis sebagai purchasing staff, masukin password, kemudian muncul menu ini ya. Nah, jadi menu ini muncul setelah kita masukin password. Nah, kemudian setelah kita masukin passwordnya, kita bisa melihat di sini di navigation form, di navigation pane ini kita bisa lihat data, tabel, kemudian form, kemudian query, kemudian reporting ya, yang terkait dengan inventory dan purchasing database ini. Nah, jadi setelah kita masuk ke menu utama purchasing ini, kita coba ya buka salah satu tombol yang ada di kolom master data. Kalau kita klik master data customer, maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah data-data customer, nama customer, alamat, dengan nomor kontak yang bisa dihubungi. Nah, kita sudah buat sebanyak 30 dummy data. Kemudian kalau kita kembali ke menu utama purchasing dan kita klik master data proyek, maka apa yang terjadi? Nah, kita bisa melihat proyek-proyek apa saja yang dihandle sama PT UP ini. Gitu. Nama proyek, kemudian tanggal dimulai dan
keterangan terkait proyek tersebut. Nah, kemudian kalau kita klik lagi master data material, maka akan terlihat jenis dan nama material dan harga satuannya, estimasi begitu ya. Terakhirnya bahwa Kemudian ada sketsa 3 kolom, master data, transaksi, dan laporan. Nah, kalau kita klik tombol di transaksi ini yang berwarna orange, apa yang terjadi nih? Nah, jadi ini yang akan terbuka itu adalah stok barang ya. belum dibikin. Jadi nama barang ini tadi dari material ya yang ada di form sebelumnya ini. Itu kita bisa tahu nih stok dari batu gerinda itu jumlahnya berapa. Gitu. Kemudian kapan terakhir diupdate gitu ya. Nah, ini semua bisa kita lihat stoknya di sini ya. Nah, kemudian kalau kita buka lagi input kebutuhan material, karena tadi purchasing staff itu sebelum melakukan pembelian adalah dia harus melihat dulu stoknya ini. Kemudian setelah lihat stok dan stoknya tidak memenuhi, maka dia akan mulai menginput kebutuhan material yang akan dibeli. Nah, ini dia proyeknya apa? Berikut kan? Kita masukin misalkan CNC retrofit project, kemudian material yang dibutuhin untuk proyek ini apa nih? Misalkan steel plate 5 mili ini nih. Nah, kemudian akan muncul harga satuan, di mana tadi kita sudah lihat ya tabel stok ini di menu sebelumnya. Nah, kemudian kalau kita masukin misalkan kita mau beli 1 lusin gitu ya, 12. Maka di estimasi harga kita bisa tahu harganya berapa totalnya ya. Nah, kalau kita kembali lagi setelah input kebutuhan material, kita ajukan nih pembelian nih. Nah, maka ini akan masuk ke menu pengajuan pembelian dan kita isi. Nah, kemudian kita ajukan pembelian gitu ya. Kemudian untuk tombol selanjutnya terkait dengan permintaan dana nih. Oke, ini belum diisi nih permintaan dana. Kemudian untuk selanjutnya adalah input pembelian. Nah, ini input pembelian ini kalau purchasing staff sudah selesai melakukan pembelian dan notanya ini diupload gitu ya. Nah, untuk kolom selanjutnya yaitu laporan. Laporan ini ada 4, laporan stok, pengajuan material, permintaan dana, dan pembelian. Gitu. Kalau kita klik laporan stok, akan langsung muncul jumlah seperti ini, laporan stok material, dan siap print out gitu ya. Kemudian laporan pengajuan material, seperti ini. Kemudian laporan permintaan dana, ini baru 1 ya, tadi cuman belum diupload ke sini, jadi belum nampak di sini. Nah, terus laporan pembelian juga belum nampak ya di sini ya. Oke, mungkin itu ya terkait dengan sistem informasi yang sedang kita kerjakan. Ini belum selesai semua memang pada saat kita bikin ya. Mudah-mudahan segera dan ini bisa digunakan oleh teman-teman di PT UP Jababeka supaya bisa improve untuk pekerjaan purchasing-nya. Nah, kalau kita akan keluar dari menu ini, kita bisa klik tombol warna kuning ini. Ya, itu masuk lagi ke form login ini ya. Mungkin kelihatan nggak di layar ya? Kelihatan ya. Form login ini, dan kalau kita mau keluar dari aplikasi akses ini kita bisa klik tombol close ya, ini di situ ya. Nah, itu mungkin teman-teman presentasi dari kelompok kita ya malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di ngobatin berikutnya. Itu see you next time.
Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua.